Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat menghadiri sholat Jumat dengan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, serta kepada para saudara, sahabat dan juga pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan khutbah Jumat kali ini perkenankan saya menyampaikan materi singkat mengenai keuntungan menjadi guru menurut agama Islam. Siapa itu guru? Pepatah Jawa mengatakan bahwasanya guru merupakan singkatan dari digugu dan ditiru, yaitu seseorang yang menjadi panutan bagi baik dari sisi perilaku, tutur kata dan juga tindakannya, akan diperhatikan dan ditirukan oleh peserta didik. Di dalam agama Islam, profesi seorang guru merupakan sebuah profesi yang sangat mulia. Menjadi guru dalam Islam memiliki banyak sekali keutamaan. Salah satu keutamaan menjadi seorang guru tertuang dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi faftahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Guru merupakan seorang manusia yang memiliki tugas dan kewajiban untuk menyampaikan ilmu kepada manusia lainnya. Melalui ilmu yang diberikan oleh guru akan merubah sisi keilmuan seorang manusia dari yang sebelumnya sedikit ataupun malah bahkan kosong menjadi memiliki banyak pemahaman, baik itu dari segi ilmu pengetahuan ataupun juga melalui ilmu agama. Dari ayat di atas ditunjukkan bahwasanya orang yang berilmu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Apalagi ilmu yang dimilikinya dibagikan kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih meningkatkan derajat orang tersebut. Maka dari itu menjadi seorang guru memiliki derajat yang tinggi di mata agama Islam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang manusia menyampaikan ilmu kepada orang lain, maka orang tersebut harus memiliki ilmu yang lebih tinggi serta berwawasan lebih luas sehingga dapat mengantarkan
seorang kepada jalan yang baik dan mencegah kepada jalan yang keburukan. Dari aspek kuantitas, ilmu jika dibandingkan dengan harta benda sangatlah jauh sekali bedanya. Ilmu tidak akan habis walaupun dibagikan kepada orang lain yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan ilmu tersebut dapat bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Sedangkan harta benda semakin dibagikan maka jumlahnya akan semakin berkurang bahkan habis. Oleh sebab itu, maka membagikan ilmu akan lebih baik daripada membagikan harta benda. Hadis Sahal bin Sa'id radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berbunyi, "Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan khairun alaka min an yakuna lakahum runna'am." Yang artinya, demi Allah, jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada satu orang melalui perantaramu, maka hal itu jauh lebih baik daripada kekayaan yang sangat berharga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalani profesi sebagai guru dapat meningkatkan pahala seseorang. Mengapa dapat demikian? Karena ketika seorang guru mengajar, maka terjadi transfer ilmu dari manusia satu kepada manusia lainnya. Keadaan seperti ini akan membuat ilmu di dunia akan terus ada. Tanpa disadari, seorang guru memelihara ilmu di mana hal tersebut akan memberikan nilai pahala yang sangat berlimpah. Menyebarkan ilmu yang bermanfaat sama bobotnya dengan bersedekah harta. Oleh sebab itu, semakin banyak ilmu yang diajarkan guru kepada siswa, semakin banyak pula pahala yang dia didapatkan. Hal ini tertuang dalam sebuah hadis dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, seorang muslim yang amanah, yang dititipi harta oleh orang lain, lalu dipelihara betul apa yang ditugaskan kepadanya, lalu mengembalikan kepada yang berhak dengan tanpa menguranginya sedikit pun, maka ia telah dicatat sebagai orang yang bersedekah. Hadis tersebut meyakinkan kita bahwasannya ilmu yang diberikan kepada orang lain sama dengan halnya bersedekah dengan menggunakan harta. Harta yang digunakan untuk bersedekah akan memberikan pahala bagi yang bersedekah. Contohnya ketika kita bersedekah untuk membuat masjid, ketika masjid tersebut digunakan untuk beribadah orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala dari masjid tersebut. Begitu pula ketika kita membuat jembatan, selama jembatan tersebut berdiri kokoh dan dilalui oleh lalu lalang orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir kepada yang bersedekah. Namun ketika bangunan masjid dan jembatan tersebut rubuh dan juga tidak bisa digunakan lagi, maka cukup sampai situ saja pahala yang mengalir kepada yang bersedekah. Berbeda dengan halnya ilmu. Dengan kita bersedekah ilmu yang bermanfaat, kita akan mendapatkan pahala yang tidak akan pernah putus walaupun pemberi ilmu sudah meninggal, atau sering disebut sebagai sedekah jariah. Ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang berbunyi, "Idza mata insanun qata'a amaluhu illa min salasah illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah." Artinya, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis tersebut dijelaskan bahwasannya
seseorang sudah meninggal, maka akan terputus seluruh amalnya selama di dunia, kecuali 3 perkara, yang mana salah satu perkara tersebut adalah ilmu yang bermanfaat. Oleh sebab itu, guru yang selalu memberikan ilmu yang bermanfaat kepada siswanya akan terus mengalir pahala untuknya walaupun guru tersebut telah meninggal. Tingginya derajat seorang guru di mata Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk di langit dan juga di bumi menghormati seorang guru. Itu tertuang dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa arsy hatta namlata fi juhriha wa hatta hud la yusalluna ala muallimin nasil khair. Artinya, sesungguhnya Allah, para malaikat dan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai semut yang ada di liangnya dan juga ikan besar, semuanya bersolawat kepada mu'alim atau orang yang berilmu dan mengajarkannya, yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Pada hadis ini dimaknai bahwasanya orang yang mengajarkan ilmu agama kepada orang lain sama halnya telah menyebarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ilmu itu akan memunculkan kemakmuran serta kesejahteraan di alam dunia ini beserta isinya. Dari hal tersebut, seluruh makhluk di alam semesta akan memberikan terima kasih kepada pengajar ilmu dengan memberikan doa yang baik untuk membalas kebaikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya tersebut. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi banyak sekali keuntungan menjalani profesi sebagai seorang guru dalam pandangan Islam. Profesi guru menjadi salah satu dari banyaknya profesi yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, diharapkan kita semua untuk selalu menjalani pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh dan juga ikhlas, serta kita lakukan semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pekerjaan yang kita laksanakan akan terlimpah pahala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minal wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.